Terima kasih pemirsa, Alhamdulillah masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Keuangan stabil salah satu kunci keluarga sakinah. Itulah tema yang kita bahas atau kita angkat pada kesempatan sore hari ini dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kami, ada Ustazah Khotrul Nada, kemudian Habib Nabil dan juga Ustazah Syifa. Nah, kita akan perluas dan juga kita akan perdalam tema yang menarik ini dalam sesi tanya jawab. Kami persilakan terlebih dahulu Ibu Suti yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan Ibu Suti boleh berdiri. Nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Bunda Nada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suti dari Bekasi, Pekayon Jaya. Saya mau tanya Habib tentang uang yang barokah itu seperti apa ya? Uang yang berkah itu seperti apa? Ya, terima kasih Habib. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Suti karena langsung menodong Habib, mungkin Habib terlebih dahulu yang akan menjawab. Tadinya Bunda Nada terlebih dahulu, tapi Habib dulu nih yang kayak dilirik, silakan Habib Nabil. Baik, izin Ustazah Khotrul Nada, ini apa namanya, karena ditujukan ke saya. Jadi rezeki yang berkah itu seperti apa? Pertama tadi ketika tausiah saya jelaskan ciri rizki yang berkah itu pertama dia berasal dari uang yang halal gitu Ibu ya. Jadi misalnya apa? Misalnya ketika kita mendapatkan rizki itu kan kita tahu dari mana ya. Apakah ini hasil nipu ataukah hasil baik ataukah hasil misalnya bekerja yang halal, yang thayyib, itu kita tahu. Pertama itu ya. Yang kedua, rizki yang berkah itu dia adalah rizki yang memberikan manfaat sama kita dan keluarga kita. Misalnya apa? Orang yang rizkinya berkah, doanya bakal diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis, Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian yang nonton, hati-hati sama uang yang enggak berkah. Ya, kata baginda Rasul SAW, asy'ata aghbara yamuddu yadaihi ila sama, ya Rab, famat'amuhu haram. Wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Ada orang yang dia asy'ata akbara, udah berselimut dengan debu dan juga penuh dengan keringat, lalu dia yamuddu yadihi ila sama, dia ulurkan tangannya ke atas. Dia minta sama Allah, ya Rabb, saya minta begini, ya Allah saya minta. Tapi makanannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dibesarkan dari yang haram. Bagaimana Allah mau kabulkan doanya? Jadi cirinya rizki yang berkah itu adalah dia membuat kita berkah. Ibadah kita senang, doa kita juga dikabul sama Allah, tumakninah di keluarga, ya keluarga itu tenang, nggak kemudian terjadi cekcok ribut terus. Jangan-jangan ketika terjadi begitu ada yang salah dengan rizki kita. Nah itu beberapa tanda-tanda ya ketika rizki kita udah jelas kita dapatnya halal, lalu kemudian membuat keberkahan, ketenangan di rumah tangga, anak jadi soleh soleha, ya kemudian doa kita dikabul, amaliyah kita juga nyaman, maka insya Allah itu adalah rizki yang halal. Mudah-mudahan. Demikian Ibu. Amin, amin. Terima kasih Habib. Nah, tapi menyinggung berkaitan dengan rizki ataupun harta yang berkah nih Habib. Saya ingin menambahkan sedikit pertanyaan. Apakah ini sebuah tanda-tanda rizki yang tidak berkah? Ketika kita ingin saving keuangan kita nih. Ada aja tiap bulan tuh keluar gitu kan. Akhirnya berkurang tabungan. Ini apa jangan-jangan rizki yang nggak berkah nih Habib? Bagaimana penjelasannya Habib? Iya, ini pertanyaan bagus ya dari Ustaz Sofyan nih, nambahkan. Jadi begini. Ketika uang kita sering habis itu ada dua sebab. Bisa dari sebab rizkinya tidak halal, ya. Ada hal yang tidak halal sedikit itu mengakibatkan nggak berkah, pengeluaran akhirnya nggak terkontrol dan hancur. Itu sebab pertama. Jadi kita muhasabah, evaluasi. Ini uang rupiah demi rupiah ini benar apa enggak itu ya? Atau kita melakukan satu hal yang dilarang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya sebutkan riba kah, judi kah, korupsi kah, segala macam yang begitu, nipu kah, itu semua bikin nggak berkah. Sehingga tadi pengeluaran. Tapi ada juga yang kedua karena gaya hidup. Hati-hati. Artinya gaya hidup itu apa? Sebenarnya kalau Rasul ya Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan, kata Rasul, kamu bisa makan hari ini, kemudian kamu tenang dengan keluarga, itu sudah seolah-olah dapat dunia wa ma fiha, ya, dunia dan seisinya. Tapi kadang-kadang kita pengen ini, pengen itu ya. Sehingga antara pemasukan dengan pengeluaran besar pasak daripada tiang. Ya. Pasaknya gede, tiangnya kecil, akhirnya jebol. Jadi sekali lagi bukan banyaknya yang kita miliki. Ya,
tapi bagaimana yang kita miliki itu betul-betul sesuai syariah dan juga kemudian membuat kita qanaah, ya, merasa cukup dengan apa yang ada, syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Tadi ustazah sudah menyampaikan walaupun sedikit, banyak orang yang bahagia hidupnya dengan sedikit karena dia qanaah. Demikian. Baik, terima kasih Habib. Lebih Sama-sama, Ustaz. mengedepankan kebutuhan daripada keinginan ya Habib ya. Ini yang selama ini mungkin Betul keinginan sekali. terlebih dahulu, akhirnya boros itu keuangan.